Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ali Mahdi Master SOP. Sekarang kita berada di Master Studio. Kita akan membahas tentang manajemen eksekusi, terutama satu hal yang penting, yang paling penting, yaitu tentang follow up. Apa itu follow up? Mari kita ikuti videonya secara tuntas. Tapi sebelumnya silakan subscribe channel video Master SOP agar Anda selalu mendapatkan video-video yang berkualitas, materi-materi yang terbaik untuk mengembangkan bisnis Anda. Rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang eksekusi, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 3 hal ini sangat penting agar apa yang kita targetkan, goal yang kita targetkan mencapai sasaran. Apa saja 3 hal yang penting itu? Yang pertama adalah assignment, yaitu penugasan. Yang kedua adalah follow up atau tidak lanjut itu sendiri. Dan yang ketiga adalah reports atau laporan. Rekan-rekan sekalian, tanpa rencana strategis, eksekusi tidak mungkin bisa tepat sasaran. Sebaliknya, tanpa eksekusi, rencana strategis yang sudah kita susun tidak ada gunanya. Kita bisa membuat strategic goal dalam waktu singkat, tetapi dalam eksekusi kita lakukan sepanjang tahun. Ingat bahwa 70% dari kegagalan dalam melaksanakan dan mewujudkan rencana strategis karena eksekusi yang buruk. Karena itu para manajer, para business owner, para leader harus memikirkan eksekusi ketika dalam membuat perencanaan. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa tantangan ketika kita melakukan eksekusi. Yang pertama adalah kehilangan fokus, di mana bahwa kita tidak mengetahui sasaran apa yang hendak dicapai. Dan yang kedua adalah tidak tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga adalah tidak ada sistem pemantauan yang baik, tidak ada sistem pengawasan yang efisien dan efektif. Dan yang keempat adalah tanggung jawab individu atau komitmen individu daripada SDM yang kurang. Maka saya ulangi lagi, ada 3 area eksekusi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah assignment, yang kedua adalah follow up, yang ketiga adalah report atau laporan. Nah, rekan-rekan sekalian, apa itu assignment? Assignment adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan penetapan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan. Tugas assignment adalah membagi pekerjaan dalam bentuk yang sangat jelas. Dan yang ketiga adalah menentukan orang-orang yang terbaik dalam melaksanakan eksekusi agar goal dan strategi-strategi yang telah direncanakan bisa dijalankan dengan baik sehingga sasaran bisa terwujud. Tidak lanjut atau follow up adalah upaya memantau pekerjaan yang sedang berjalan, ya, memantau pekerjaan yang sedang berjalan. Kalau memantau pekerjaan yang sudah selesai itu bukan namanya follow up, tapi report. Tindak lanjut atau follow up ini adalah upaya memantau pekerjaan yang sedang berjalan atau sedang berlangsung untuk memastikan eksekusi berjalan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Jadi follow up itu adalah pemantauan, pengawasan atau pengontrolan pada pekerjaan yang sedang berjalan. Kalau sudah berjalan atau sudah deadline, itu namanya bukan memantau, bukan follow up, tetapi apa? Report namanya. Nah, follow up itu adalah untuk pekerjaan yang sedang berjalan, kita pantau agar tepat sasaran, agar tepat waktu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Follow up atau tidak lanjut adalah fungsi manajemen dalam mengatur waktu dan menilai pekerjaan yang masih berlangsung. Ya, karena itu perlu dilakukan pemantauan atau follow up secara teratur, terjadwal, dan konsisten dalam rentang waktu yang tidak lama, tentang waktu yang tidak terlalu panjang. Misalnya antara jam ke jam, antara shift ke shift, dari hari ke hari atau dari minggu ke minggu, tergantung
interval panjangnya suatu pekerjaan. Yang berikutnya adalah follow up adalah sebagai langkah pencegahan atau tindakan korektif bila apa yang dikerjakan oleh tim kita terindikasi menyimpang atau tidak sejalan dengan rencana yang ditetapkan di awal. Tindak lanjut atau follow up apabila kita tidak melakukan tindak lanjut atau follow up, kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Dan jika ada penyimpangan, seringkali kita tidak tahu, bahkan terlambat untuk memberikan solusinya. Bila kondisinya sudah seperti itu, maka tidak banyak yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena pekerjaan sudah selesai, karena sudah terlanjur. Maka apa yang kita harus lakukan? Praktis, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, eksekusi perlu follow up yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi penyimpangan di dalam perjalanan eksekusi, sehingga pada saatnya, pada waktunya eksekusi bisa dilakukan dengan baik sehingga tepat sasaran seperti yang kita rencanakan. Tindak lanjut atau follow up dengan interval waktu yang pendek memberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan apabila terdapat kekurangan atau terdapat penyimpangan. Rekan-rekan sekalian, coba kita perhatikan di dalam grafik, ya, apa akibatnya jika kita tidak pernah follow up atau menindaklanjuti aktivitas yang telah ditetapkan. Di sana ada garis performance ke atas, kemudian garis waktu ke arah samping kanan. Kita lihat bagaimana kondisi ketika suatu eksekusi tidak follow up. Ya, tanpa follow up, maka semakin berjalan waktu, maka dia semakin down, tidak perform, sehingga hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bandingkan dengan slide berikutnya, dengan grafik berikutnya, yaitu ketika eksekusi ada follow up. Kita lihat di dalam grafik, ketika eksekusi kita follow up, kita lihat ketika performance sudah mulai turun, ya, ketika kita kontrol, kita pantau dengan follow up, maka akan naik lagi grafik performanya. Kemudian ketika turun lagi, kita follow up, naik lagi. Maka dengan begitu di hasil akhirnya performance akan tercapai, bahkan bisa jadi capaian yang melebihi standar, mencapai BDP, yaitu Best Performance Demonstrate. Maka kita harus memperhatikan betul, ya, follow up ini, ya. Misalnya ketika pekerjaan dalam 1 mingguan, maka ketika 1 hari berlangsung sudah kita kontrol bagaimana progresnya, 2 hari berikutnya kita kontrol bagaimana progresnya, supaya kemudian kita bisa memantau apa yang terjadi, apakah perlu solusi sehingga penyimpangan tidak terjadi, ya. Hari ketiga juga begitu, hari keempat juga begitu, sampai kemudian di ujung pelaksanaan eksekusi kita akan mendapatkan suatu eksekusi yang sesuai dengan sasaran, sesuai dengan target, karena peran follow up yang sangat penting tersebut, ya, itu luar biasa sekali. Maka sangat penting bagaimana memperhatikan follow up ini dengan baik. Dan yang ketiga, dalam manajemen eksekusi ada namanya report atau laporan. Laporan adalah merupakan representasi dari seluruh aktivitas yang selama periode tertentu, sehingga seorang manajer dapat mengetahui apa yang terjadi, seorang owner mengetahui apa yang terjadi dan dapat menganalisisnya untuk kepentingan perencanaan yang akan datang. Ada persepsi yang keliru tentang report atau laporan. Report atau laporan itu dianggap sebagai aktivitas rutin. Bukan aktivitas rutin, tapi ini adalah bagian daripada fungsi manajemen yang sangat penting, ya. Kemudian persepsi keliru tentang laporan juga yang kedua adalah pekerjaan administrasi, ya. Bukan pekerjaan administrasi, teman-teman, tapi pekerjaan yang wajib dilakukan. Untuk apa? Untuk membuat laporan, tapi adalah pekerjaan yang harus dibuat agar kita bisa evaluasi pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban suatu kegiatan. Ingat rekan-rekan sekalian, report atau laporan itu bukan pertanggungjawaban dari suatu pekerjaan, tapi adalah laporan faktual apa yang kita kerjakan sebelum ada
evaluasi. Jadi sebelum ada evaluasi, tanggung jawab kita belum berakhir. Yang ketiga adalah persepsi keliru tentang laporan adalah akhir dari suatu proses. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa report itu bukan pertanggungjawaban akhir. Ya, karena report yang kita buat itu adalah bahan evaluasi. Setelah dievaluasilah kemudian pertanggungjawaban kita berakhir. Maka akhir dari suatu proses itu adalah setelah ada evaluasi. Rekan-rekan sekalian, terus bagaimana cara membuat laporan? Membuat laporan atau report harus ada standar yang kita buat. Pertama, minimal ada beberapa faktor kunci dalam satu pekerjaan yang kita laporkan. Yang kedua, ada komparasi. Komparasi adalah bisa membandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang kita tetapkan, supaya kita bisa menghitung kinerja. Karena kinerja rumusnya adalah faktual yang terjadi dibanding dengan target atau sasaran yang kita harapkan. Dan yang ketiga adalah bisa membantu menghitung, mengidentifikasi kinerja berdasarkan penyimpangan ya atau deviasi dari standar yang kita tetapkan. Dan yang terakhir, report atau laporan harus dibuat dengan ringkas dan pelaporannya harus tepat waktu. Rekan sekalian, jadi ini materi kita hari ini tentang follow up, tentang eksekusi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Anda sehingga Anda bisa berkembang sesuai dengan yang Anda harapkan. Selamat sukses dan berkah luar biasa. Sampai jumpa lagi dengan Master SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.